Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Perkenalkan saya Perawat Tobi yang hari ini dinas sore. Kebetulan untuk hari ini Bapak akan dipegang sama saya. Nanti kalau ada apa-apa Bapak boleh manggil saya di nurse station. Nah, hari ini berdasarkan keluhan yang Bapak sampaikan sebelumnya, saya keluhannya masih ada muntahnya berwarna hijau, kemudian masih sering muntah. Nah, dan itu mengindikasikan bahwa Bapak diperlukan untuk pemasangan NGT. Nah, nanti dari sana kita akan lakukan bilas lambung, tujuannya untuk membersihkan zat kotoran yang masih ada atau zat sisa yang menempel di organ tubuh Bapak. Nah, sebelumnya jadi kita harus bertanya nama pasiennya terlebih dahulu, nama, medrek, dan tanggal lahirnya ya. Sesudah itu baru kita tanyakan keluhan pasien, baru kita sebelum saya melakukan tindakan, sekiranya apakah Bapak bersedia atau enggak untuk saya lakukan tindakan. Kalau Bapaknya bersedia, kita siapkan alatnya. Kalau enggak, kita info konsen ulang. Info konsen ulang untuk apa? Supaya beliaunya bisa menandatangani kembali. Jadi kalau beliau menolak, jangan dilakukan tindakan pemasangan NGT, sehingga apapun dampak buruk kedepannya akan ditanggung oleh pasien itu sendiri. Nah, kemudian jika Bapak setuju, maka saya akan melakukan pemasangan selang NGT atau selang melalui hidung. Nanti ketika saya melakukan pemasangan selang tersebut akan ada rasa kurang nyaman. Nanti ketika rasa kurang nyaman itu terjadi pada Bapak, nanti Bapak boleh lakukan tindakan tarik nafas dalam. Tarik nafas melalui hidung, kemudian keluarkan melalui mulut. Kemudian pada saat saya melakukan tindakan, nanti saya ada instruksi dari saya, dan saya harap Bapak nanti bisa mengikuti instruksi dari saya. Ya. Nanti ada instruksi supaya Bapak membantu untuk menelan. Nanti untuk melancarkan selang tersebut sampai ke dalam rongga lambung Bapak. Oke. Jika Bapak bersedia, saya siapkan alat terlebih dahulu. Yang kita pakai ini. Oke, kita kayak masak gitu. Ya. Udah jadi chef kita. Kita tambahkan di area kecil. Kemudian kita siapkan bengkok boleh di sini, boleh di sini ya. Di sini aja. Kemudian kita siapkan ini. Nah, ini si cairannya jangan jangan di apa-apain dulu. Boleh kalau seandainya kita ingin membersihkan hidung pasien, nanti masukin ke sini. Kemudian kita kita pakainya yang ini aja nih, yang pakai yang tadi. Kalau pasiennya masih bisa ngobrol, ajak ngobrol, jangan didiemin pasiennya. Tapi kalau pasiennya udah kelihatan cemas sendiri, cairin suasana, tanyain gimana hari ini, biar bapaknya tidak tegang atau biar ibunya tidak tegang. Selanjutnya kita boleh pakai mana sih handphone bersih ini dulu ya. Handphone bersih dulu. Sama jangan lupa stetoskopnya disimpan di sini aja Bapak. Kalungin boleh, mau ditaruh di dekat pasien. Kemudian baru kita ambilkan lagi, kita observasi dulu rongga hidungnya
ada kotoran atau enggak. Kalau ada kotoran kita bersihkan. Bersihkannya ambil pasa. Ini bersih aja dulu nggak apa-apa ya, karena ini nggak sampai masuk. Kita bersihkan rongga hidung pasien. Udah, kita simpan. Kemudian lalu kita ngapain selanjutnya? Kita buka ini ya. Kemudian kita ini. Nanti ini yang terakhir ya. Kita simpan aja ini. Simpan itu. Kita buka dulu. Masih nggak perlu dibuka. Nah, ini harusnya ada box yang steril ya. Tapi kalau nggak ada yang steril nggak apa-apa. Kita taruh di atas ini aja nggak jadi masalah. Karena ini masih steril. Ini hitungannya masih steril ya. Nah, dia tidak tersentuh dengan air. Kemudian kita cuci tangan. Pakai cuci tangan baru kita gunakan hand steril. Sama kalau pakai handphone steril jangan ini jangan handphone steril itu boleh kalau kita buka seperti ini tanpa kita nyentuh area yang lainnya, itu masih steril, masih bisa kita gunakan. Kalau kalian gimana cara memakai handphone steril? Skin to skin. Kalau saya skin to glove, nggak pernah skin to skin. Oke. Langsung aja. Jadi nggak perlu kita pakai skin to skin lagi. Langsung beres. Nah ini udah steril karena ini udah kita buka, kita ambil. Nah ini boleh kita minta asisten kita satu nanti. Nah, asisten kita satu orang untuk menemani kita. Nah ini jangan lupa nih di klem. Nah, dilipat kayak gini ya supaya nanti nggak ada udang. Nah, udah nih, baru selanjutnya kita ukur. Sebelum kita masukin, kita ukur gimana cara mengukurnya? Kalau OGT gimana cara mengukurnya? Kalau OGT, kalau NGT dari hidung ke telinga, kalau OGT dari ujung bibir ke telinga. Baru tahu OGT? Iya. Nggak pernah tahu OGT sebelumnya? Nah, OGT dan NGT itu sama. Kalau OGT itu untuk orang yang mengalami fraktur nasal atau indikasi fraktur nasal, atau dia nggak bisa masuk lewat hidung. Nah, biasanya digunakan pada apa? Bayi itu suka banget selang dimasukin lewat mulut. Nah, untuk sampai ke lambung. Kita ukur ya. Oke. Kemudian kita ukur ke mana selanjutnya? Nah, sampai ke PX nya. Ini baru ada angkanya nih. Ini angkanya ya 45 atau sampai 50. Jadi range nya kalau kita ukur seperti ini dia ada di 50. Ini beda pasien beda ya, beda ukurannya. Nah beda produk juga beda. Ada yang mencantumkan ukurannya, ada juga yang. Nah ini wajib buat kita ketahui ya. Kalau kita ada tandanya seperti ini, jadi kita cukup udah kita tandain yang seperti ini. Kemudian kita jelly. Saya boleh minta tolong bukain dulu. Nah ini kalian boleh ya, mau pakai tangan non dominan boleh. Kalau saya sih pada dasarnya saya suka pakai tangan dominan sih. Nah, harusnya seperti ini. Tapi kalau udah di samping, udah kita pakai dua-duanya aja. Jadi seperti ini. Kita olesin. Nah ini supaya nggak lecet nanti si hidung pasien. Minta lagi dong dari sini.
selanjutnya baru kita masukin. Nah, waktu kita masukin minta pasiennya buat menelan sama nanti buat buka mulut. Bismillah, tarik napasnya ya Pak. Ini nyangkut nih. Tarik napasnya Pak. Sambil nelen Pak, tarik napas sambil nelen. Ada nggak enakan, tarik napas sambil nelen. Coba buka mulutnya, nah baru kita lihat nih. Buka mulutnya, ada nggak si selang yang nongol dari sini? Ada. Kalau dia misalnya kelipat sampai ke sini, tarik lagi keluar. Cabut, baru habis itu dimasukin ulang. Nah, kalau nggak ada kita lanjutin, tarik napasnya Pak. Pasti bapaknya merem-merem melek gitu. Iya. Suka Karena nggak enakan. Kayak Pak ya. Ini mentok. Nggak ada. Emang kapasitasnya seperti itu. Nah, anggap aja ini udah Ya. di 50 ya. Nah, yang tadi yang diklaim yang ini udah nih. Nah, ini nggak apa-apa kalau kita mau on-kan tangan kita nggak jadi masalah. Udah. Nah, kalau seandainya kita mau on-kan tangan nggak jadi masalah ya, karena ini prinsipnya juga udah apa. Nah, yang penting pas masuknya aja yang steril ya. Kemudian ini kita ambil 10 sampai 20 cc atau 15 segini aja. Masukin baru kita lepas sih. Kemudian apa yang kita lakuin selanjutnya? Pakai stetoskop. Pakai stetoskop, taruh di PX-nya, tapi agak melipir sedikit ke samping. Nah, di sini nih. Kemudian baru kita, kalau kedengeran, berarti dia masuk ke lambung. Tapi kalau nggak kedengeran, apa yang harus kita lakuin? Kalau nggak kedengeran nih, nanti kita ini kita taruh aja dulu. Kita ambil ini, masukin ke sini. Ini kalau nggak kedengeran, kita ambil, kita masukin ke sini. Ada gelembung nggak? Kalau ada gelembung berarti dia masuk ke sistem respirasi atau paru-paru. Kalau nggak ada, nah, ini bisa juga buat validasi ya. Kalau kita ngedengar di sini, tapi kita ragu nih, nah, masukin aja ke sini. Kalau nggak ada gelembung berarti udah pas. Tapi kalau ada, kalau dia nggak masuk ke sini, udah pasti masuknya ke paru. Jadi kalau ada gelembung kita copot lagi. Jangan lupa ininya buat di klaim. Udah diklaim. Nah, ini udah. Nah, selanjutnya apa yang kita lakuin? Boleh nih kita sambungin kayak gini supaya dia tidak kemana-mana. Kemudian kita fiksasi. Ini udah beres nih. Fiksasinya nggak usah pakai handgun juga nggak jadi masalah ya. Kita fiksasi. Ini hampir sama kayak kita melakukan intubasi. Kalau intubasi itu bentuk ini juga hampir sama seperti ini. Kita sambungkan ke samping. Ini biar NGT-nya tetap terfiksasi, nggak kemana-mana. Kalau masih kayak gitu dirasa masih kurang, sip. Nah, nggak akan kemana-mana lagi. Mau dia narik kuat-kuat juga nggak akan kemana. Kecuali ininya udah lepas. Ada nggak yang suka narik? Banyak. Apalagi pasiennya hiperaktif. Banyak banget. Kita udah baru masang udah dicoba. Saya sampai pernah
4 kali masang ke pasien yang sama, copot. Nah setelahnya baru kita ambil ini. Nah ini caranya kita bilas lambung nih. Kita siapin ini. Urin bagnya nanti kita gunain ya. Tapi kita siapin dulu aja di sini. Nah, kemudian pakai handscoon. Anggap saya lagi pakai handscoon. Pakai handscoon, kemudian ini kita copot. Nah, ininya dilepas. Jangan dimasukin ke dalam ya, ininya dilepas. Nah, sebelum kita melakukan ini, kita tarik dulu. Aspirasi sedikit. Apa cairan yang mau keluar dari lewat lambung? Nah, kalau warna hijau habis kita tarik, kita buang cairannya, kita copot, kita sambungkan. Ini jangan dibuka, tetap seperti ini. Baru selanjutnya kita masukin nih. Harusnya ada gelas ukur ya. Kalau mau pakai gelas ukur. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini kan ada 50 cc nih. Nah, untuk bilas lambung itu kita pakainya ada sesuai dengan kalau range-nya itu ada di 100 sampai dengan 200 untuk membilas lambung. Nggak boleh kurang. Jangan kurang dari 100 cc. Baru kita buka. Nah, ini masuknya kemana tadi? Ada buka nih. Ini kita buka. Nanti dia akan ngalir. Nah, nggak boleh. Nanti nggak tahu nih kemana muaranya. Nah, ini yang penting ketika kita buka nggak ada udara di sini. Nah, jadi klem lagi. Habis kita klem, anggap ini sudah 100, kita buang gitu ya. Kalau udah 100 bukan kita buang ya, kering nih, isi lagi 100 lagi. Jadi hitungannya udah 100, buang, isi lagi 50 lagi, 150, buang, udah 200. Nah, ini sekarang ceritanya udah 200. Kalau udah 200, selanjutnya apa? Selanjutnya kita tarik supaya si cairannya yang ada di dalam keluar lagi. Nah, setelah kita tarik keluar, baru kita sambungkan ke urin bag. Berarti ditarik sedikit aja ya, Pak? Iya. Enggak semua. Nah, udah gantung. Nanti dia akan keluar dengan sendiri. Oh, berarti tarik sedikit dulu buat Ya, mancing. Itu untuk membantu respon supaya si cairan yang di dalam akan keluar. Habis itu baru dia akan keluar dengan sendirinya. Nah, ini kita buka, kita gantungin deh. Nah, ini nggak boleh sampai nyentuh lantai ya. Kalau ini nyentuh lantai nanti infeksi. Infeksi berasal dari lantai. Nah, ini kita gantungin aja di samping. Udah. Yang masuk 200 cc, yang keluar juga harus 200 cc. Nah, jadi berapa yang masuk sebanyak itu yang harus keluar. Kalau kurang, nah itu nggak boleh. Nanti ada indikasi dia akan masuk ke saluran pencernaan bawah. Nah, kalau dia berlebih nggak masalah. Berarti si cairan yang di dalam ikutan keluar. Itu beserta. Kalau dia sudah berbentuk cairan yang padat, itu warna hijaunya nanti kayak lumut. Nah, dia akan keluar kayak lumut. Nah, bilas lambung ini bisa kita lakukan berkali-kali. Bapak mau nanya, tapi pas masukin cairan tuh nggak ada jedaan, langsung dikeluarin aja? Langsung dikeluarin. Jadi kita nggak ngasih jeda. Kalau ngasih jeda nanti keburu diserap. Nah, kan kita mau ngeluarin si sampah yang ada di lambung ya. Tapi kalau kita kasih jeda, nanti sampahnya malah makin menumpuk. Berarti masukin, Jadi tarik kalau udah sama masukin langsung dikeluarin masukin aja. nih 50, masukin 50, klem, masukin 50, hitungannya 100, masukin lagi 150, masukin lagi 200. Nah, kita tarik, sambungin. Keluarin deh. Kalau sudah nanti dia akan keluar dengan sendiri. Kalau sudah, kita rapikan ya dari pasiennya alat-alatnya. Kita rapikan alat-alatnya, jangan lupa ini jangan dibuang. Ini nanti kita bisa gunakan lagi ke pasien. Nanti kita bisa gunakan ini untuk diet pasien bisa, kemudian untuk yang lain-lainnya juga bisa. Sudah beres bilas lambung. Nanti kita observasi di bagian bawahnya.
cairannya warna apa, kemudian konsistensinya seperti apa, apakah cairannya warnanya kehijauan atau cairannya berwarna kuning atau bening. Nah, normalnya cairan lambung harusnya warnanya apa? Harusnya bening, nggak ada warna-warnaan. Kalau ada warna berarti dia masih nggak normal, masih di dalam ada zat-zat sisa sampahnya. Jadi itu yang harus dikeluarin. Nah, kemudian keluarnya berapa cc? Nah, itu harus dicatat di gelas ukur. Berapa cc yang keluar, berapa cc yang masuk. Nah, nanti setelah itu ini bisa dialirkan secara kontinu. Kalau pasiennya masih warnanya masih hitam nih, warnanya masih hitam, nah ini jangan dilepas lagi, tapi biarin aja kayak gini ke pasiennya, nanti biar otomatis keluar sendiri. Nah, nanti kita lakuin bilas lambung selanjutnya, bisa per 3 jam atau bisa per 2 jam buat kita lakukan bilas lambung. Nanti kalau kita pengen lebih cepat dan rada-rada pengen berdiri lama, ya maka lakuin aja sampai bersih. Ya bisa aja berhari-hari gitu, baru bersih. Ini bisa dilakukan setiap 1 jam sekali atau 2 jam sekali. Nah, ini jangan dilepas. Nah, nanti kalau kita mau ngelakuin bilas lambung lagi, bawa ini sama ini, dua ini aja cukup sama handscoon kita. Nah, nanti kalau kita mau bilas lambung lagi, kita ambil klem yang ujungnya ini kan ada tadi si kepalanya tuh. Nah, boleh kita simpen atau kita pegang juga boleh, jadi masalah. Kita masukin lagi airnya. Udah sampai 200 cc, udah masuk 200, buka, tarik sedikit, keluar, langsung pasang ke urin. Kemudian biarkan dia mengalir. Nah, begitu ya. Kalau pasien-pasien yang sedang dilakukan bilas lambung itu nggak boleh dikasih obat ini ya, karena nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Nanti kalau obatnya kita kasih, obat oralnya kita kasih, dia akan keluar lewat sini. Kecuali dengan obat IV. Kalau obat IV masih bisa. Kalau obat oral nggak bisa. Nah, ada beberapa dokter itu dia masih ngasih obat, contohnya obat lambung berupa sirup. Nah, itu masih bisa dikasih. Nanti kalau kita ngasih obat yang ada misalnya obatnya tetap dilanjutin misalnya. Nah, nanti kita kasih obat, klem ini 15 menit. 15 menit, kemudian alirin lagi. Nah, begitu. Sip, beres. Selesai pasiennya, kita rapikan alatnya, pulang. Nanti kalau seandainya ada keluhan lagi, Bapak ada keluhan, boleh nanti ke